warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi al-mahwi wal-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini perjalanan Ramadan tanpa terasa kita sudah masuk di subuh hari yang ke-20. Itu berarti bahwa kalau panjang umur kita, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita 9 hari lagi ke depan, asiraman sonab ke depan kita bersama dengan Ramadan. Dan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan apakah Ramadan di tahun yang akan datang kita masih dapat. Rasa-rasanya dari sejak masuknya awal Ramadan sampai detik ini rasanya belum maksimal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Masih banyak qiyamul lail, bacaan Quran belum maksimal, sementara perjalanan Ramadan akan berakhir. Tapi kita berharap 19 hari yang lalu dengan amalia Ramadan, ibadah puasa kita, qiyamul lail, insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayahnya, menurunkan rahmatnya, petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan kualitas hidup kita ini insyaallah bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan segala petunjuknya, kauliannya,
yang merupakan sabda beliau, pilihan perbuatan beliau, takririannya, ketetapannya beliau, hamiannya, impiannya beliau, yang sampai detik ini baik sabdanya maupun perbuatan beliau tekun kita sebagai umatnya untuk senantiasa melaksanakan. Semuanya ini kita berharap suatu hari nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, oleh panitia pengurus Masjid Besar Al-Muqassam pada subuh hari ini diamanahkan oleh saya untuk memberikan sedikit tausiah terkait masalah hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tentunya ketika kita berbicara masalah haji, ada ibadah yang terkait, 3 ibadah yang terkait. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah qalbiyah. Jadi pelaksanaan haji ini 3 ibadah yang terkumpul baru bisa terlaksana. Kurang dari yang 3 ini dia jadi tidak terlaksana itu ibadah haji. Ibadah badaniyah artinya sehat itu juga, karena ini haji memang fisik. Karena memang ada ibadah dikhususkan kepada fisik, salat, ibadah fisik ini. Nah, haji fisik mampu. Yang kedua, ibadah maliyah, harta, kapadoika. Yang ketiga, ibadah kalbiyah. Dari ibadah kalbiyah, hati kita itu selalu terpaut di sana. Hati kita itu selalu ada di sana. Karena yang kalau mengaku yakin muslim, pasti itu selalu hati tak akan mau ke sana, ke Mekah. Nah, ini kurang dari yang 3 ibadah ini tidak terlaksana. Sebab engkau tahu Pak, banyak uangnya, sehat tubuhnya, tapi itu hatinya dia nangkal letuk di Mekah, kumiro di negara-negara lain. Ya kumkeraki membatalkan di Malaysia, kedai letuk tiket, membalokkan di Bali, udah belikan nak tiket juga. Engkau tuh kuliah di Dubai namanya formula pacuan kuda, engkau ke sisi-sisinya lihat tuh. Tapi ketika dipanggil ke Mekah, kerana bapak kita jauh kau umrah, membawa ke hari, ulu aja. Karena memang di situ tidak pernah hatinya singgah di sana. Kumurunlah di negara-negara ini. Nah, ini hatinya tidak pernah ada di sana, di Mekah. Yang kedua, engkau tahu Pak, tiap malam berdoa kedai kuat, tarenga kasih dalek, kasih tangga rezeki, tanafodo witatomi Ka'bah, tanafodo witatomi Baitullah, nakamafodo ditumi kasih usiarai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai lisu di pamasai. Itu tiap malam berdoa. Sehat tubuhnya,
mampu ke sana tapi malnya tidak ada. Dek gagal duit. Ini yang banyak. Ada lagi, ada mega duit, nah hatinya selalu di sana, tapi tidak mampu. Pala salah sasi, tidak mampu. Nah ini tidak. Nah, kalau terkumpul tiga ini, terlaksana itu haji. Cuma ketika terlaksana ini haji, madang Allah Ta'ala makada wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan itu hajimu dan umrahmu lillah. Tuh Pak, kan di semana ya Pak, rukun Islam syahadat mana sana. Tiap waktu salat kita baca asyhadu an la ilaha illallah, aqimus shalah wa atuz zakat wa saumu ramadan. Ini yang empat de itu napa coy ada Allah Taala sana de nama kada walillahi ashhadu, de itu nama kada walillahi aqimus shalah, de itu nama kada walillahi wa atuz zakat. Dia tidak bilang juga walillahi wa saumu ramadan. Tapi ketika berbicara haji, napa coy itu senak Allah Ta'ala walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mana maksud? Terus dia bilang wa atimul hajja wal umratan, kasih itu senak lillah. Jadi ketika terkumpul yang tiga ibadah ini, sempurnakan pada cengi memang ini anak, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Jadi kemakir Pak, ini kan dia suruh kita, perintah kita Tuhan, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Berarti engkau Pak tolong ke haji, loka umrah, dekna sempurna. Pada suruh kita sempurnakan. Jadi tergantung. Itu sebabnya ayat yang terakhir turun haji wada, waktu haji wada Nabi kita, ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah, ayat ketiga. Di situ makanya pengalata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini waktu itu wukuf di Padang Arafah haji wadanya, hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum, wa atmamtu alaikum nikmati. Ini akmala dari kata kamulah, sempurna. Mestinya di sini mengkedatoi wa akmaltu lakum nikmati, kusempurnakan tomi nikmatku. Tapi kenapa dia bilang wa atmamtu? Tamam di sini dengan akmal pada sama artinya. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan kusempurnakan nikmatmu. Kenapa dia tidak bilang juga naulasi sendiri? Kena wa akmaltu nikmati wa raditu lakum Islam madinah, dan saya ridai Islam adalah agamamu. Kita lihat maawi Allah Ta'ala na tulis di situ kena wa akmaltu lakum dinakum. Itu akmaltu artinya kusempurnakan mi agamamu. Yang dia maksud di sini kesempurnaan ibadah mahdah, tidak namurwa-roba. Jangan aku sudah sempurna itu. Yang mana itu di ibadah mahdah? Seperti sembahyang. Yang kemungkinan sembahyang 5 waktu, salat duhur 4 rakaat. Karena todek nanti tidak namurwa. Itu sudah sempurna itu. Kalau ibadah mahdah. Puasa Ramadan 1 bulan jangan tambah-tambahi. Itu. Ya kemungkinan mega-ega sedih dosa aku ya.
Gaya-gaya aku tambah-tambah rakaat sumpah jalur tidak bisa. Puasa kalau bilang sudah 1 bulan, itu 1 bulan itu puasa Ramadan 1 bulan, ya 1 bulan. Itu puasa 1 bulan itu mungkin itu 1 bulan, bukan dia bilang 29 hari, bukan dia bilang 30 hari, syahran 1 bulan. Jadi syahran boleh jadi 29 hari, boleh jadi 30, tetap namanya 1 bulan. Jadi makotopar haji ini hadis sudah teratur dan nawat di Mekah. Itu wukuf tanggal 9 Zulhijjah sudah tidak bisa dirubah dan nawat di Mekah. Wukuf 7 Zulhijjah wukuf tidak bisa. Ini namanya ibadah Makkah. Terus ini sudah sempurna. Kenapa dia tidak bilang wa akmaltu? Dia bilang wa atmamtu alaikum, dan kusempurnakan lagi nikmatmu. Tapi ketika berbicara Allah berbicara tentang nikmat, kita ini perasaan, kita ini manusia selalu itu yang namanya nikmat Tuhan selalu ingin nambah. Pasti itu. Dek daga itu kita manusia tidak ada rasa kepuasan. Yang kung kamu torota ayelo si kimenre nikmat ayelo si milioto. Itu makanya nikmat di situ tambah. Sekali mau pergi haji ayelo si tak luka. Itu makanya di situ atmam si perasaan ini tambah terus. Makanya di dalam haji itu selalu kita kepengen itu dalam haji kita kepengen mau duduk di padang Arafah bersimpu. Kepengen dia lihat duduk di depan Ka'bah melihat ya Allah. Selalu ingin nambah. Makanya itu wa atmamtu alaikum. Jadi makanya Pak yang ini haji sumpah saja, sembahyang saja. Makanya ini haji 3 ibadah terkait, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Ibadah badaniyah sehat tubuh. Jadi ada itu ibadah memang difokuskan pada jasad, badan. Nah, sembahyang termasuk ini salat, ibadah jasadiyah, gerak. Nah, kalau sembahyang saja nah dilaksanakan nah berguguran dosata tobat ditambah dengan maliyah 2, nah ini digabung. Haji ini digabung kapadoita mampu pakai. Nah, kalau ini digabung dengan ikhlas lillahi taala, di sini namanya itu terampuni segala dosanya. Itu sebabnya jadi di dalam manasik kita Pak ya, selalu itu ditekankan bahwa kalau kita ini calon jamaah haji yang mau berangkat, tapi perbaiki lalu itu niatnya sebelum berangkat, karena tidak sedikit jamaah haji kita itu berangkat lain niatnya. Elok ke haji karena status sosial. Jadi kalau biasa kita naik ke dah magi elok ke haji kedai ya Ustaz apa kak masuk surah haji mana ya mana dek ku haji ya kongkat acara-acara Pak Boti, acara-acara ini haji biasa mana kuda ini ku ngajari ase ini oke ini di haji tega mak bisa pun tawa Ustaz. Apalagi ko elok kemangantara botik sinin na ya tumpuang ngaji foto kesiman dari di tuang ngaji oke dia di Robicom oke dia mau di Auto Alphard ini tuang ngaji oke dia di Nopang sinin na ya foto kesini tuang ngaji mana ser ini di haji tegan. Oke PT taratu ya terus lagi penuh ni rigopo mu paki status sosial engkau lalu biasa dek nelok gini aku dek dia bihaji lo kamu kedaki bolo dek tu nelok gini tapi kamu kedaki haji bolo ye
status sosial. Maya nih lain ini aneh. Itu sebabnya Pak, ya. Itu ayat ini. Fi inna awwala baitin, sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini Ka'bah. Sambungannya, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam Ka'bah dan pelatarannya ayatun bayyinatun, banyak tanda-tanda yang nyata nak kasih lihat ke Tuhan. Tuh, salah satu tanda yang nyata maqamu Ibrahim. Makanya hikmah haji itu artinya pertemuan antara kesadaran batinia dengan kesadaran rasio. Bertemu di situ. Sebab kenapa? Tidak sedikit itu orang pergi haji, pergi umrah, mendapat pengalaman-pengalaman spiritual. Bahkan ada yang kejadian-kejadian yang dia alami dia nama temariakal, tapi terjadi di Mekah. Banyak itu kita disegerin mega haji-haji itu, banyak pengalaman-pengalaman itu yang didapatkan di sana. Dia nama temariakal tapi terjadi. Malah kita sekarang malah biasa terkadang umroh, terkadang itu karena itu fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam Ka'bah dan pelatarannya ayatun bayyinatun, banyak tanda-tanda yang anak kasih lihat ke Tuhan. Salah satu tanda yang nyata nak kasih lihat ke Tuhan maqamu Ibrahim. Memang rite makam Ibrahim. Wa man dahalahu kana amina. Siapa yang masuk dalam lokasinya ini enak perasaannya. Jadi bagaimana tidak baru masuk, itu sebabnya. Ya, itu sebabnya kita Pak yang biasa sampai menetes itu air mata. Kalau kita pikirkan bahwa kita ini, taruhlah umpama kita ini belum pernah ke Mekah, belum pernah pergi umrah, umur tak 80 tahun. 80 tahun di umur tak. Nah tiba-tiba ada panggilan untuk datang ke sana. Balik itu di umur 15 tahun. Ya. Dapat di umur 15 tahun. 80 dikurang 15 tahun. Itu kurang lebih sekitar 65 tahun. 65 tahun baru dapat panggilan ke sana. Ketika masuk di situ, ya rotomato atar yolo nak cari tamak kedang katuna ri Mekah, engka dia sekabah tempatnya orang tawaf yang kali ya nak cari tamak kita rotomato atar. Engka tu nak kuru di Mekah dia makam Ibrahim. Engka tu nak dia apa? Engka tu di Mekah nak engka tu dia Jabal Rahmah yang kali. Tapi ketika dipenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak kurudolo nak Ka'bah di ngerang. Kita sembahyang di sini, Pak. Mapakum ki Allahu Akbar. Yakin ki bilang Ka'bah di depan. Yakin ki ngaden tarikan. Ketika kita di atas disadari diri tak kedau uang, ternyata rupale 65 tahun nggak sembahyang ini ku hadapi. Bagaimana tidak menangis itu? Nah kita tahu dalam manasik memandang saja Ka'bah sekali waktu turun, sekali waktu itu 120 rahmah yang turun, 60 diberikan kepada orang yang tawaf, 40 diberikan kepada orang yang salat sunat di depan Ka'bah, 20 diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah saja. 120 dikali, kalau dalam perjalanan haji dikali 30 hari di sana, itu terus. Nah selalu hati ini mau ke sana. Itu salah satu tanda dari banyak tanda yang diperlihatkan dalam. Nah, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Salah satu banyak tanda-tanda nak kasih lihat Tuhan. Tandanya pertama Hajar Aswad. Nah itu Hajar Aswad. Makanya ya,
keberkahan di situ. Hajar Aswad, Hajar Aswad, dia mana? Hajar Aswad itu batu yang orang pasti aku lisut pulang dari Mekah itu, pulang dari umrah, ya Tuhan apa keluarga dia nama kena kasih agak ko berapa kali ko ambil umrah tidak. Itu tahu kena berapa kali ko pergi ini tidak. Yang dia tanyakan gitu dia sudah aku mencium. Karena itu berkah anunya itu Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad salah satu tanda dari banyak tanda yang diperlihatkan Tuhan. Hajar Aswad. Malah kalau kita buka itu kalau tidak pernah lihat orang jalan di atas kepalanya orang pergi makin lihat ini makan di situ. Apalagi kalau pernah mencium di situ dibuang kalenangmu. Hajar Aswad ada di situ multasam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multasam. Multasam itu artinya pasti orang yang berdoa di situ pasti diterima. Itu kamu tahu polisi yang berdiri di situ, berdiri polisi di situ. Ya tugasnya polisi hanya pukul kepala. Tapi nak pepet tahu itu mencium Hajar Aswad. Di situ mustajabnya doa. Kalau jamaah makutana mukada tegiru tempatnya mustajabnya doa Ustaz. Saya bilang salah satu mustajabnya doa itu tempatnya itu di Multasam. Kada tiga air Multasam bilang antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu di Multasam. Pergi berdoa. Kalau cocok miro kata itu berdoa Ustaz. Kagak biasa. Mukada kuang agama na ilaw yaro tahu arit toa ka ini. Jadi kalau mak bayi ni lah toko. ini baru ini makanya kita ditekankan itu jamaah haji perlu banyak manasik sebelum berangkat ke Mekah. Makanya belum manasik karena tidak sedikit itu jamaah tak kasihan lain mutum yang itu status sosialnya dekna bukan karena lillah narugi ki 40 hari perjalanan ditinggalkan anak tak 40 hari ditinggalkan usaha tak bekal tak banyaknya itu tapi lokal ki Korea dia kasih karu-karuan ibadah. Nah ini nih Nabi bilang wa atimul hajja wal umrata lillah. Ibadah haji ini hikmah sebenarnya daripada ibadah haji pada mana pak rukun Islam itu, tapi apa hikmahnya itu mengajarkan kita sebenarnya itu kedisiplinan, itu persatuan, persaudaraan, muktamar sedunia kita berkumpul di padang Arafah 9 Zulhijjah terampun secara hakikat sebenarnya hakikatnya ya Tuhan ini undangan Allah Subhanahu wa taala. Undangannya from Allah Subhanahu wa taala kita penuhi. Ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Rabb lagi labbaik iye puang seolah-olah Tuhan itu bilang oh anu tega no makanya iye puang kana mai penuhi panggilanmu puang labbaik la syarika lak labbaik kana mai penuhi panggilan deu pun 42 ki puang innal hamda sesungguhnya pujian wa nikmata laka wal mulk nikmatmu berada dalam kekuasaan Tuhan la syarika lak. Nah kalau disebut gitu pak kada labbaik Allahumma labbaik terbetik untuk uang egana kau sugi daripada saya, lebih banyak orang yang kaya daripada saya, lebih banyak orang yang sehat daripada saya, tapi engkau yang panggil saya Tuhan memenuhi panggilan. Karena ini pak ya aku mau cerita doi dalam perjalanan haji lebih banyak orang lebih banyak uangnya dari kita. Lalu kita cerita sehat lebih banyak orang yang sehat dari kita, tapi kita justru
napanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya. Nah, di saat ini intinya Pak Haji. Di situ berangkat ke Mekah, menunaikan ibadah haji dengan ibadah tertentu dan bacaan tertentu. Pergi kita tawaf 7 kali berputar. Ditawaf 7 kali. Apa hikmahnya itu kita tawaf 7 kali berputar? Bahwa hikmahnya bahwa Anda berputar dengan pakaian ihram. Kita buka pakaian ihram itu mengaku kita bahwa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba nih Pak. Kalau kita buka pakaian ihram, saya pakaian begini, pakaian makhluk kita tahu bilang, oh ini kau ustad. Pakaian polisi kita polisi kok, tentara, kebesaran, keduniaan. Ketika kita buka pakaian ihram sama di hadapan Tuhan semua. Dia gagal membedakan. Ketika kita tawaf, Anda itu memutar, berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali berputar, bertanda bahwa Anda hidup. Koma kutudip itu nisema putar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ketika kita berada secara hakikat haji, kalau kita diundang wukuf di padang Arafah, secara hakikat di napasuki wong Allah Subhanahu wa taala dari padang Arafah sebelum terampuni segala dosa. Sebab kenapa? Di padang Arafah itu tempatnya wukuf bagaikan kita berada di padang mahsyar, putih semuanya. Di situ kita bersimpuh secara hakikat, tidak nak kasih keluar dari padang Arafah sebelum terampuni seluruh dosa. Ini hikmah haji. Makanya Pak ya, kalau malam Arafah itu, di malam Arafah semua itu, sininya ya rumah sakit yang ada di Saudi, keluar semua orang Arab itu. Paris sama nengi masuk. Siapa pasien di sini yang berstatus haji? Kalaupun didapat di situ, jika diruntuh Korotau Malasa, kekupak kita kasara, nyawanya sudah ditenggorokan, tetap disapari wukufkan, dibawa ke padang Arafah besoknya. Ditiwi pakai ambulans Pak, dibawa pakai ambulans sampai di sana. 5 menit nih setelah kena terbit matahari di hari Arafah, 5 menit di situ orang sakit itu dipalisu kembali ke rumah sakit. Itu tujuannya supaya terampuni segala dosanya. Jangankan itu, ya ada tuh biasa tomat-tomatak. Orang-orang dulu yang paham itu dia bilang, nak, ya kong kupu, nak, tidak lalu nak, dek cuma pesang agak ya. Yang penting ingerang ina asetku di saat kau wukuf di padang Arafah. Pak ya kumekedaki sempat bilang di hari Arafah. Sempat bilang, oh uang di hari wukuf, oh uang illa dan penang sininna dosana beneki, sininna dosana lakaiku, tidak dikasih keluar secara hakikat dari padang Arafah sebelum terampuni segala dosa. Ini hakikat daripada haji sebenarnya. Inilah yang dilalui ngalelut tahu inilah. Jadi Ustaz, bagaimana itu kau ada bertanya Ustaz bilang, ya rugai haji ada yang dibilang berangkat haji hukumnya haram. Ada juga berangkat haji hukumnya sunnah. Ada juga berangkat haji hukumnya wajib. Yang mana maksud ini berangkat haji hukumnya haram? Menurut para ini yang berangkat haji hukumnya haram, pertama karena niatnya lokai haji. Pertama karena dia tidak mampu, tapi kain ringin nabalu kain ringin mega indren mega dia pasangkan dirinya untuk berangkat haji dengan segala cara. Inilah yang menurut ulama haram hukumnya orang yang seperti ini. Itu. Kedua, ada niatnya ingin berbuat
apa namanya, merampok atau apakah di sana, itu yang dia maksud itu berangkat haji hukumnya haram. Tapi ala kulli hal, ini tahun ini insyaallah ini ada Pak kasih haji tahun ini kita dipangkep ini Pak yang berangkat, ya didoakan mudah-mudahan tahun ini ada kurang lebih sekitar 325 jamaah haji kita yang siap-siap berangkat ini. Dan tahun ini insyaallah pemberangkatan dimulai di tanggal 12 Mei bulan 2024 kita saya sudah start kloter 1. Kalau di Pangkep ini 2 kloter terbagi 2, ada gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Gelombang pertama insyaallah berangkat tanggal 17 Mei dan gelombang kedua insyaallah berangkat tanggal 23. Nah, itu insyaallah tahun ini ya kita doakan mudah-mudahan kita juga yang namanya berangkat haji sendiri banyaknya pasti. Engkau tahu kalau berangkat pasti ada niat untuk ke sana. Dan mudah-mudahan doa tak selalu diterima. Allahumma zukna bi ziyaratil Ka'batil Musyarrafah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, ini ketika kita yang kedua terkait juga masalah terakhir di akhir-akhir 9 hari lagi ke depan ada kewajiban kita sebagai umat Islam dalam ibadah mahda ini. Rukun Islam itu terkait masalah zakat fitrah dan zakat mal. Wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat ini ada innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Zakat ini, sedekah ini terbagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, namanya zakat, infak dan sedekah. Jadi berurut gitu Pak. Zakat, infak, sedekah. Jadi kalau zakat, bicara zakat itu wajib. Yang wajibnya kapan dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan sanksi dosa, itu wajib. Kalau infak ini sunnah. Jadi zakat dulu, baru infak, baru sedekah. Kenapa di belakang sedekahnya? Sebab kalau infak ini semata-mata materi, kalau sedekah juga materi dan non materi. Nah, taruhlah umpama berinfak, dia bilang Ustaz saya ini mau berinfak, mau membangun masjid, tapi tidak ada uangku. Nah mau juga bersedekah, nah tidak ada uang tak. Bu ini sedekah bukan saja uang, berbuat baik saja. Taruhlah umpama kita bangun masjid, nah kita tidak bisa mengeluarkan uang dengan tenaga tak, itu juga bagian dari sedekah. Makanya tabassama li ahika sedekah, senyum saja kepada saudara muslim juga bagian daripada sedekah. Tapi terkait malah zakat dan infak ini kan ada wadahnya, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, suatu lembaga pemerintah yang dibentuk pemerintah non-struktural, itu berlambang Garuda. Tidak sembarang Pak ya, tidak sembarang ini lembaga yang berlambang Garuda. Artinya bahwa lembaga ini ada yang audit. Engkau peresai, yakko di salah-salahnya, sekena jamaah, sekena orang berzakat di Basnas, dari orang Basnas sendiri yang pas salah-salahnya diaudit di penjara tawang. Makanya dianjurkan ini kepada kita semua ini, salurkan zakatnya di lembaga yang resmi, termasuk zakat harta dan zakat mal, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan sudah keluar di ketetapan Majelis Ulama Kabupaten Pangkep bahwa zakat fitrah itu kan jiwata yang dizakati. Nah, kalau diannya 4 liter itu sudah beredar. Kalau diuangkan yang kelas pertama 50.000, kelas kedua 45, kelas ketiga 40.000. Terus fidyah
Fidyahnya ditetapkan 30 ribu. Kata itu biasa Pak. Fidyah sebelum masuk Ramadan, lo kami ini nastor makna. Ubaya memen ya fidyah aku itu 1 bulan. Dia tuh fidyah kalah pakai napa di wajah. Dia na wajah memen ni sebelum kalah. Tidak ada fidyah. Ya, jadi terjuga zakat mal. Zakat mal itu mencapai 85 gram emas. Jadi dia ngerang ya roh 85. Kalau ada kenangan tak 85 itu 85. Artinya 85 gram emas baru bisa keluar zakatnya. Kalau harga sekarang emas kurang lebih 900 ribu. 900 ribu berarti kurang lebih sekitar 70 juta. Ya kamu kadoi tak 70 juta dan mengendap di situ selama 1 tahun. Pak tanah akhirat runtuk kimatuk kodek dikasih pasui seke itu. Dah bilang Ustaz, itu harganya lupu, harganya mobilku, harganya rumahku Ustaz, itu sekitar 300 miliar, 300 juta. Main dari masuk seke ya. Mobilku 200 juta. Kenapa tidak keluar zakatnya? Aku miliki sudah 2 tahun, 3 tahun tidak pernah keluar. Ini mobil tidak keluar zakatnya karena milik pribadi. Tapi pandai ya roto tak dipakai untuk rental mendatangkan keuntungan, itu baru keluar zakatnya. Sama dengan rumah itu tidak keluar zakatnya karena milik pribadi. Tapi kapan dipakai untuk mendatangkan keuntungan dia pas sewang dan mencapai itu keuntungan kurang lebih 85 gram emas, wajib keluar zakatnya. Ya kemudian masuk waktu tanah akhirat begitu. Ini saya bicara sedikit terkait masalah zakat karena wewenannya di Basnas. Jadi saya diharapkan kepada kita semua salurkan zakatnya itu kepada lembaga yang resmi supaya betul-betul penyalurannya terarah. Itu kita di Basnas terarah, transparan keuangannya supaya kita bisa melihat semua bagaimana pemerataan mengentaskan tujuan daripada ini, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini dengan niat yang ikhlas, ibadah qiyamul lail tak natar menambahkan menapanjangkan di umur kita, insyaallah mudah-mudahan sehat-sehat walafiat di dalam menjalankan ibadah puasa sehingga kualitas hidup kita keluar dari Ramadan ini mencapai ghufralalahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa kita dan bagikan banyak keluar dari ibu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wabillahi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.